Terus udah gitu dia akhirnya mesen dan dia oke, terus dia langsung turunin PO. Iya, Berapa banyak? 200 ton untuk awal. Bih, berarti sekarang 21. 21. Oh, berarti waktu ekspor umur 20 tahun. Iya, Umur 20 tahun ekspor, pertama kali ekspor 2,5 miliar ya. iya. Nggak ngomong bohong loh guys, ini beneran. Kedatangan tamu yang unik, namanya sama. Siapa kenalin namanya? Yulio. Namanya Yulio. Jadi kalau gue tuh Julio, kalau ini gue tuh kalau sama-sama panggilnya apa sih? Kalau biasa panggilan rumah apa? Leo. Oh Leo. Oh untung beda. Kalau gue Iyo. Sama Iyo juga sama. Leo juga sama. Kalau di Jawa, gue kalau waktu kuliah di Jawa di Jogja ya, siapa namanya Julio? Oh Mas Julio. Jadi kayak orang Jawa tuh gak bisa usah huruf J, pasti huruf Y. Tapi kalau misalnya sekarang, lu umur berapa sih emangnya? 21 tahun. 21 tahun. Masih kuliah? Masih Kuliah di mana? di Serang. Jurusan? Teknik industri. Mantap. Jadi lu mau ambil teknik industri berarti sekarang udah semester berapa? 6. Semester 6? Ya, Semester 6, setahun lagi ya? setahun lagi. Terus kalau teknik industri belajar apa sih? Ya belajar tentang Mesin nih? industri banyak sih kok. Kalau belajarnya itu industri mesin juga. Iya, terus banyak praktek kerja lapangannya lah. Sempat magang dong ya sekarang? Berarti sekarang semester 6 magang? Belum magang, masih nunggu giliran. Oh, biasanya kalau magang di mana? Biasanya mungkin di pabrik-pabrik juga sih kok. Belajar ngurusin mesin nih? Enggak. Enggak itu. Kita lebih ke ngelas kayak gitu. Oh, Prakteknya. tapi kayaknya lo abis kuliah mah udah nggak kerja pabrik ya, soalnya dia udah ekspor banyak guys. Tapi kalau misalnya udah sendiri, kan lu kuliah umur 21 tahun. Terus udah gitu lu belajar ekspor. Sekarang udah ekspor. Udah Kemana? ke Cina. Ush, ganteng. Jadi ekspor berapa kontainer? Kalau total saat ini yang jalan 25 kontainer 25 kontainer. Lu belajar ekspor tuh udah berapa lama? dari November 2021. Oh berarti udah setahun lah ya, Iya. tahun lebih ya. Itu 25 kontainer tuh langsung jalan belajar langsung kirim. Apa dari belajar tuh lu butuh waktu berapa lama sampai ekspor? Sebelumnya kita udah sempat ekspor itu di bulan September. Dari Medan sama produknya sama. Ini September tahun lalu. September tahun lalu. Oh berarti prosesnya lama dong. November 2021, September 2022 baru ekspor. Iya, September 2022 baru ekspor kita pertama kali itu. Itu berarti setahun itu ngapain aja? Apa emang emang nggak fokus? Apa emang lagi kuliah? Apa gimana? Iya, memang lagi kuliah juga waktu itu kok. Sempat ada kuliah kan yang ketinggalan juga. Terus setelah saya udah ngejar kuliah itu ya baru saya ngembangin ekspor ini. Oh berarti setahun itu sebenarnya tuh gara-gara kuliah ya? Jadi ngejar kuliah, terus baru akhirnya diseriusin lagi. Iya. Terus berarti pas di bulan September jalan kemana tuh? Cina juga sama. Barangnya apa? PAO juga. Oh berarti dari awal udah ekspor PAO. Iya. Ini buat teman-teman yang nggak tahu PAO itu palm acid oil ya? Iya. Jadi palm acid oil itu apa? Limbah sawit. Limbah sawit. Iya. Jadi kalau dia proses di pabrik, itu kan yang keluar minyak-minyak gitu ya? Betul. Itu kalau misalnya lo ekspor pertama kali, itu dapat ide dari mana mau ngekspor si palm acid oil ini? Padahal saya bukan barang-barang yang apa ya, bukan barang-barang yang dilihat sama anak muda gitu loh. Kalau anak muda kan biasanya kelapa, briket, apa. Kenapa lo tuh palm acid oil? Awalnya sih kita sempat main di komoditas kelapa dan turunannya apa kayak VCO, RBD, coconut oil. Nah, udah mulai dari situ kita stuck, kita nggak dapet pembeli, kita udah Tapi suppliernya udah ada. tapi supplier udah ada. Nah, waktu itu banyak yang nanya tentang produk PAO ini. Oh jadi lo tuh nawarinnya produk turunan kelapa, RBD ya? Ya, Minyak tapi goreng. pembeli banyak yang nanya PAO ini. Oh. Gitu, jadi didalemin lah produk PAO ini sampai saat ini. Jadi lu tuh waktu dapat buyer, waktu dapat supplier, lu terus nawarinnya gimana? Lewat mana? Oh, kalau misalkan Dari pembelinya sampai pembelinya tuh bisa kontak-kontakan. dari Facebook, dari sosial media, semuanya dari sosial Oh, media. dari sosial media, dari Facebook masih jalan nih. Facebook dan LinkedIn. Facebook sama LinkedIn. Iya. Oh berarti lu bikin profile yang bagus gitu. Iya, gitu. Kita posting barang-barang kita ini loh, video gitu, macem-macem. Nah itu teman-teman jadi sayang ya kalau Facebook LinkedIn nggak dimasuk karena LinkedIn sebenarnya potensi bayarnya banyak ya. Ya justru saya lebih ininya di LinkedIn sih. LinkedIn ya. Nah terus udah gitu bayar minta PAO.
Bingung gak ini apa? Ya awalnya bingung apa PAO ini. Terus pertama kali ketemu sama pembeli itu lewat ada salah satu tradernya di Indonesia. Pembelinya dari India, dia udah sempat video call sama kita, sempat udah beli PAO juga. Oh dia tuh sebenarnya udah importir PAO. Ya, udah importir PAO, tapi sebelumnya gagal karena entahlah ya kalau kata dia sih dari market sananya lagi turun juga. Oh market si Indianya. Padahal dia udah kontrak sama kita, dia udah pesen tiket pesawat, pesen hotel segala macem. Oh waktu dia tok-tokan sama kamu, dia udah sampai mau datang. Iya, udah sampai mau datang. Apa jadi datang nggak? Nggak jadi akhirnya. Gara-gara Market sananya down. Emang si PAO ini buat apa sih? Kalau sepengetahuanmu? Ya bisa dibuat sabun juga kok. Bisa dibuat bahan biodiesel juga. Oh paham. Sebenarnya fungsinya mungkin sama kayak CPO ya. Iya. Oh ya cuman mungkin ini yang low grade ya kan. Yang biar marketnya bisa lebih murah mungkin ya. Terus udah gitu berarti di sananya nggak jadi. Terus gagal juga. Kebetulan baik pembeli dari India dan Cina ini sama Waktunya. waktunya sama. Oh terus Ketika pembeli spesifikasi barangnya? spesifikasi barangnya sama kebetulan. Oh. Nah jadi harusnya waktu kita terjun ke Medan itu harusnya ketemu dua pembeli itu sekaligus langsung. Tapi India ini pending, jadi kita ketemu yang Cina. Oh gitu tetap berangkat ke Medan. Tetap berangkat ke Medan waktu itu. Tapi itu waktu dapetin supplier di Medan nyari-nyari di internet gitu ya di Iya, nyari-nyari juga di internet. Terus nyari. Tapi kan dia trader, dia bukan pabrik. Dia lebih ke gudang pengolahan sih kok. Oh, jadi dia kerja sama dengan pabrik-pabrik. Pabriknya, Terus udah gitu barang sisa aja yang dia olah. Iya, yang dia olah. Itu waktu pertama kali berangkat ke sana, itu udah tektokan dulu belum sama si supplier nih? Udah, kita sempat beberapa hari ketemu, ngobrol, tektokan sama supplier. Ke Medannya apa dianya yang ke Jakarta? Saya yang ke Medan, kita ketemu di Medan. Oh, Di kafe, tektokan dulu lah. Dan bilang nih ini bentar lagi bayarku mau datang nih gitu. Terus orangnya bilang apa? Nggak takut di-bypass? enggak takut. Kenapa? Ya karena Kan bayarnya datang ke tempatnya dia. iya, awal sih memang ada kepikiran kayak gitu, kalau takut di bypass nih, gini. Tapi begitu berjalannya waktu ya enggak sih, aman-aman aja. Iya, karena sebenarnya mungkin gini ya, ketika kita ngobrolnya baik, terus udah tahu sama-sama tujuannya sama si supplier, kayaknya mereka juga oke-oke aja. Iya. Dari sisi mereka kan yang penting barang kejual ya. Betul. Tapi si Cina akhirnya datang ke Medan. Datang. Terus udah gitu di sana gimana? Ini berarti bukan bulan September ya? Berarti 1 bulan sebelum Iya, Agustus. Agustus tanggal 31 lah itu. Oh, dia datang. Dia Terus datang. Terus dia saya bawa ke gudang lah, ke gudang supplier ini. Dia ambil sampling, terus di situ ada lab mini juga. Dia ya banyak lah, dia ngeliat-ngeliat barang kita. Terus dia sampai beli mesin labnya sendiri buat ngecek sendiri. oh dia bawa. Dia Iya, dia bawa nggak ada so, nah begitu udah dia bawa samplingnya, malam dapat info oke. Wih, happy dong. Iya. Langsung makan. Tapi waktu pertama kali ini kan ketakutan orang-orang ya nih ya Leo ya. Gua ngobrol sama banyak orang terus mereka bilang gimana sih caranya buyer datang ke tempat orang, emang nggak takut buyer langsung ngobrol sama yang punya? Iya. Apa tips and trick ya? Kalau dari saya sih ya kita buat komitmen aja sih kok sama suppliernya. Kayak Pak, ini bayar saya loh. Bawa. Saya mau datang ke ini. Tolong kita komitmen ya sesuai ini. Ya kayak gitu sih kok. Saya kurang lebih, dan saya juga khawatiran juga ada, tapi nggak begitu terlalu ini sih. Gimana banget ya? Terus udah gitu dia akhirnya mesen dan dia oke, terus dia langsung turunin PO. Iya, Berapa banyak? 200 ton untuk awal. Wih, tunggu. Awal suka mikir gak sih? Tunggu to be true gak nih? Beneran gak nih? Iya. Nyata gak sih? Awal sempat kayak gitu. 200 ton nih. Satu kontainer berapa? Satu kontainernya itu senilai 250 jutaan. Berarti beratnya sekitar berapa? 18 ton? 20 ton. 20 ton? 20 ton. Oh berarti sekali jalan orderan 2,5 miliar dong. Kurang lebih. Ketawa aja nyebelin. Berarti waktu dia turun, pas dia bilang oke malam itu, terus udah gitu DP malam itu juga. DP malam itu. Malam itu juga. Berapa banyak? 50%? 20%. Oh 20%, ya 500 juta. Ah, Dia sih, betul. karena dia posisi mungkin lagi di Indo kali. iya.
Dikasih 500 juta. Terus Terus ya produksi langsung kita mulai produksi. Enggak, posisinya barang udah ada kok. oh barang tuh standby. Udah standby, tinggal dipanasin gitu kan. PAO ini kan produknya per 6 jam dia beku kok. Minyaknya beku, cuman kita panasin lagi, terus kita ada namanya di drain, itu buat ngurangin kadar air, kadar kotoran kayak gitu-gitu. Kita olah ya, kita mulai shipment langsung juga di 3 hari setelahnya lah. Tapi kan bayar belum full. Full sisanya kapan? Full sisanya setelah BL. Oh setelah draft BL. Ya, setelah draft BL kita juga buat komitmen ke supplier kayak gitu. Sebenarnya mau. Berarti ekspormu nggak pakai modal dok? Nggak pakai modal. Dengan nilai 2,5 miliar. pakai modal. Ih mantep. Dan itu uang ke Medan pun itu bukan uangku. Uang siapa? Tapi dari dia kasih tanda jadi ke ini, dari pembeli kasih tanda jadi ke aku. Oh, gue serius nih. Ya. Iya. Dan si pembeli India ini kebetulan waktu itu dia udah pesen hotel dan dia kasih hotelnya ke aku. Gitu ceritanya. Kalau bayar luar negeri datang kan hotel bagus ya. Ya di Madrid. Iya oke juga kalau gue pesen sendiri kayaknya gue geret. Berarti bayarnya si Dio fix gak jadi? Fix nggak jadi tapi masih berhubungan sampai saat ini. Iya karena nggak pernah tahu kan. Siapa tahu akhirnya dia udah mulai recovery terus dia order lagi. Iya. Terus udah gitu awalnya pertama kali kalau kamu dapat bayar si Cina, ini kan Cina nggak main LinkedIn. Iya. Dia dapat kontak saya dari Facebook dari brokernya di Indonesia. Oh. Gitu. Tapi dia nggak lewat, tapi kamu nggak lewat broker kan? Nggak lewat broker, langsung tektokan dengan Si bayarnya. Iya, si bayarnya. Itu berarti pertama kali kamu ngirim di bulan September 10 kontainer. 10 kontainer. Iya kan 10 kontainer. Terus udah gitu pengirimannya lagi. Itu sampai saat ini belum ada kok. Nah, tapi ini pembeli baru yang saat ini kirim 500 ton kurang lebih itu. 2 kalinya ya. Iya, Ke Cina juga. ke Cina juga sama. Tujuan portnya pun sama. Di mana? Singgang Port. Singgang. Iya, Oh, ya, ya. Singgang. Nah. Terus udah gitu kalau misalnya yang kedua ini nih bayar baru itu pembayarannya sama nggak? Sama. 20%? Sama. Iya. 20%. Bisa ya? Iya. Mungkin mereka udah biasa kali. Mereka dulu kalau saya kan kenal sama pembeli China ini lewat salah satu orang yang punya ownernya Flexibag kok di Jakarta. Dia kan biasanya ngimpor dari Iya betul. Nah dia yang bawa saya ke Oh iya. Dia ngimpor Flexibag, dia bilang tuh ada teman gue tuh di Cina tuh butuh gitu ya. Iya gitu. Nih kalian kalau nggak punya nama baik ya, nggak punya impresi baik, nggak akan dikenalin ya, nggak akan direferensi. Iya. Tapi akhirnya dari situ kamu masih tetap ngambil yang dari Medan apa udah dari yang lain? Udah dari Kalimantan. Dari Kalimantan tuh ya. Nah kalau yang dari Kalimantan sama yang di Medan tuh bedanya apa? Apakah memang kualitas, apa harga? Satu memang kualitas dan kedua memang harga kok. Harga di Kalimantan jauh lebih murah daripada harga di Medan. Mungkin tergantung ya, kalau memang perkebunannya banyak, Iya. di sana memang belum diolah mungkin harga lebih murah ya. Iya, mungkin memang Medan kalau soal supply memang banyak Medan kok dibanding Kalimantan. Tapi memang mungkin di Medan pemainnya juga udah banyak Iya. ya. Jadi harganya jadi naik. Kalau Iya. Kalimantan kan belum. Betul. Harus megang satu Kalimantan kan. Harapannya begitu kok. Masih umur 21 ya, 2 tahun lagi umur 23 udah megang yang punya Kalimantan nih guys. Kan ini limbah ya. Iya, limbah. Biasanya mereka ya kalau misalnya contoh nih kayak misalnya pabrik-pabrik di Kalimantan punya limbahnya biasanya diapain sama mereka? Limbahnya di Kalimantan itu biasanya dia jual lagi kok sama aja. Ya tapi lokalan nih. Lokalan aja. Serah mau jadi apa Terserah itu dijual kemanapun. Dulu kan dengar cerita sih kok dulu limbah ini di tahun 2000-an berapa ya? 2001 atau 2002. Ini disuruh orang PKS itu ambil aja gratis nggak bayar. nggak limbah. Iya karena limbah. Cuman ya mulai dipandangnya di tahun 2009 atau 2010. Kalau ini jadi sesuatu nih. Iya. Sebenarnya fungsinya sama kayak CPO cuman ini low Iya. quality. Makanya balik lagi ya, kadang-kadang ekspor kalau dibilang kualitas harus bagus tergantung ya. Kalau memang kebutuhannya si buyer emang yang memang limbah ya. Iya. Cuma memang limbah yang oke lah ya, jangan yang sampah banget ya. Tapi ketika kirim ke Cina kan ada sertifikasi dan lain-lain itu Iya. gimana? Kan ini barang susah loh. Iya.
Tapi kalau untuk sertifikasi sih sampai saat ini aman-aman aja sih kok, kayak COA, COO, terus Itu kan SDS, basic. basic aja sih. MSDS. Iya, Oh, kirimnya pakai ini flexi-bag. flexi-bag. Jadi langsung kontainer yang diisi Iya, gitu. loading gitu. Berarti dari Pontianak sekarang Pontianak ya? Pontianak Langsung dikirim ke Singapura. ke Singapura, transit Singapura, Langsung ke China. Berarti kamu jual harga FOB aja. CIF, aku jual CIF. Oh, harga CIF. Harga CIF. Tapi sekarang harga kontainer udah lumayan ini loh ya. Iya, Balik normal. Kalau Jakarta, Pontianak Cina berapa satu kontainer? $850 kemarin dapat. Ya udah normal. Kalau kemarin sempat biasa. Kalau dari Jakarta, dari Medan Kalau dari Medan kemarin dapat di 1.200. mahal ya. Mahal, itu masih mahal. Makanya ujung-ujungnya udah harganya mahal, terus logistiknya mahal, jadi mahal ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri ya, kan awal kamu main di komoditas-komoditas kayak gini, ada nggak sih kayak patokan, kita bicara namanya bisnis kan ada untung ya. Iya. Untungnya harus di berapa persen sih gitu? Kalau dari aku sendiri sih 10% udah inilah. Ya gede 10% mah. Ya jangan 100% juga, 10% nih. 10%. Gede loh. Terus udah gitu berarti pas udah jalan kemarin Agustus, September 2022 tuh ya. Ya. Terus kan closing tuh. Terus orang tua bilang apa orang tua? Ya orang tua senang sih kok, pasti senang. Dia nggak minta apa-apa sih, cuman bilang nitip hati-hati aja. Ya bisnis yang benar gitu ya. Yang benar aja gitu. Tapi didukung. Waktu pertama kali kamu belajar ekspor tuh didukung. Didukung, nggak ada orang tua yang marah, nggak ada sebenarnya kok. Oh. Cuman orang tua sering nanya aja, kamu ini nih bisnis apa? Ekspor mal gitu ya. Iya, cuman orang tua nggak begitu ngerti kan lo. Ekspor itu apa? Apa gitu kan? Tapi pertama kali akhirnya kalau kita flashback sedikit, kenapa kamu memutuskan untuk kayak boleh nih kayaknya gua bisnis ekspor nih? Ya dulu jadi kan aku sempet jualan sneakers kan lo. Dari jualan sneakers itu, Dia ngambil dari distributor. ya aku sempat punya pemikiran aku nggak bisa gini terus. Terus lagi scroll TikTok muncullah konten Ko Julio itu, apa sih ekspor, jadi penasaran kan. Nah dari situ ya ikut ngembangin juga, masuk bisa ekspor. Terus nonton video Ko Julio tentang apa itu logistik ekspor, tentang forwarding, dokumen-dokumen segala macam. Ya dari situ ketertarikannya. Ya boleh juga nih. Iya. Tapi waktu sepanjang perjalanan dari kamu mulai sampai kamu belum closing kan lumayan panjang tuh. Iya. Hampir setahun. Hampir setahun. Kayak ada nggak sih keraguan atau kayak aduh nggak bisa kayak Iya. bukan jalan gue. Awalnya ada sih kok. Awalnya ada keraguan kayak gitu. Tapi balik lagi, saya mikirnya ini anak muda banyak yang bisa ekspor. Dia bisa, kenapa gue enggak gitu loh. Lagi juga namanya bisnis, kalau habis itu nggak jalan terus pindah ke bisnis jualan bakso juga sama juga ya. Jualan bakso kok nggak lagu-lagu. Karena memang selalu ada proses ya kan. Iya. Tapi sekarang pas udah nemu, udah closing, lumayan sering gitu ya. Merasa nggak sih kayak gampang loh sebenarnya? Iya. Kalau misalkan kita udah sekali, kedua, ketiga, keempatnya Enteng ya? enteng, iya. Kita udah tahu ininya kok, tahap-tahapannya. Terus sekarang tuh jadi kepikiran nggak apakah goals lu ya? Apakah ngegedein PAO kamu akan jadi bilangnya apa ya, pengusaha PAO yang paling besar di Indonesia, atau kamu udahlah segini lah tapi mau coba komoditas yang lain? Ada nggak sih goalsnya sekarang? Kalau sekarang sih memang lagi mau ngedalamin PO ini kok. Rencananya kita mau buka ya dari pabrik kecil dulu lah untuk pengolahannya. Berarti pabrik ini tuh, nih teman-teman jangan salah paham ya, bikin pabrik PAO tuh bukan bikin pabrik sawit nih, bukan nih. Bukan, kita cuman Pengolahan. pengolahan aja Berarti ngambil bahan bakunya dari pabrik sawit, dari pabrik sawit. terus maksudnya terus ngolah. Iya. Berarti dari sawitnya emang limbah kan? Limbah udah tetap limbah. Iya, limbah. Iya, dia tuh PAO ini dihasilkan dari produksi CPO tapi 0,5%-nya aja. Oh. Itu jadi kapasitasnya nggak begitu banyak lah, nggak kayak CPO. Tapi kan ya kalau dibilang nggak bayar, tapi tetap aja karena kita salah satu produsen sawit Iya. paling gede ya PAO-nya banyak aja. Banyak aja gitu ya, benar. Tapi kalau dari sekarang kamu udah dapat bayar gitu ya Cina, terus ada nggak sih kayak tawarin kontrak-kontrak gitu? Iya. Kamu langsung over kontrak nggak over kontrak setahun aja lah mister gitu? Iya. Tapi saat ini dia mungkin mau lihat perform dari
aku dulu kok. Oh, kualitasnya, Ya dari harganya. ya dari kualitas, dari harga, dari cara kerja kita lah, experience kita ya kan. Jadi ya nggak mau ngecewain juga sih. Berusaha semaksimal mungkin lah supaya lancar dan dapat kontraknya itu. Terus kalau kamu sendiri kayak PAO ini kan harga barang yang lumayan ini ya, naik turun nih. Betul. Nah, itu gimana? Ya kalau Tapi kalau CPO-nya kan harganya naik turun tuh. ya Kalau PO-nya sendiri, sama ngikut harga CBO-nya juga kok. berarti kamu update terus dong. Iya, update Tapi kan tiap hari harganya bisa berubah. Iya, Terus tapi berubahnya nggak begitu signifikan kok. Jadi Oh. bisa mungkin 1 bulan kayak gitu. Oh, jadi kamu kalau misalnya ada bayar, kamu cepet deh mister dari kita udah turun PO, deal mendingan cepetan bayar gitu. Ya? Iya, Jadi supaya kamu bisa ngikat harga suppliernya juga langsung kan. iya, gitu kok. Kalau misalnya dia bayar, misalnya contoh dia oke, kamu deal. Pernah nggak kejadian misalnya kamu deal di harga tertentu, terus udah gitu di Harga barangnya berubah. harga barangnya berubah. Iya, kemarin yang Cina itu sempat kayak gitu kok. Terus gimana? Ya, cuman kita udah deal harga ya masih ada Margin. margin, ya udah kita jalanin aja. Makanya marginnya kamu ngambil lumayan lah ya supaya ada buffer kalau harga berubah. Ya masih ada makan kan. Iya, gitu. Kan pengennya habis dia ngedeal harganya turun ke bawah ya. Iya. Jadi dari 10% bisa jadi 15%. Iya, betul. Tapi enggak ya. Enggak. Kadang-kadang Kadang-kadang lah, kadang-kadang. udah ngedeal tiba-tiba harga barangnya turun atau harga barangnya naik ya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti kalau supplier udah deal, supplier juga nggak berubah kan? Nggak berubah. Soalnya banyak juga yang nanya nih ya, mungkin dari teman-teman yang nonton video ini mereka suka nanya ke aku, kok gimana sih kalau misalnya udah ngedeal, takutnya supplier nanti ngerubah harga. Kalau dari aku sih tergantung suppliernya ya. Selama suppliernya oke sama kita mah harusnya nggak juga. Tapi nggak tahu kalau dari pengalamanmu sendiri gimana? Kalau dari pengalamanku sendiri sih enggak sih, Gol. Begitu kita udah deal harga-harga sekian, ya kita kontrak dengan supplier juga harga yang udah kita deal kan sebelumnya. Apalagi ini ya, apalagi produksinya juga cepet deh. Iya, produksinya cepet. Dari dia order sampai dia closing berapa lama? Kalau dari supplier sih cepet sih, kau banyak sih itu bisa tiap hari bisa itu Tiap hari jalan nanti tiap ya? hari jalan bisa. Oh, boleh nih, boleh nanti aku ikutan invest bikin pabrik. Kalau cepet ya, kalau lama mau enggak. Karena aku kan juga sempat ada beberapa invest di pabrik rotan kan. Kalau dapat orderan 45 hari kemudian baru kirim. 45 hari lama. Kita jadi kayak aduh udah masuk tapi 45 hari artinya kan 1,5 bulan kan. Iya. Kalau misalnya kamu cerita 3 hari, 5 hari, seminggu mah enak. Tapi bener ya ini ya seminggu ya. Bener. Ntar aku coba lihat bareng ya kita ke sana ya. Nanti kita lihat apa yang bisa dikembangin ya. Boleh. Mungkin habis podcast ini kita harus ngobrol lagi nih. Untuk ngegedein dan untuk kembangin gimana caranya apa yang kita punya, ekosistem yang kita punya tuh kita bisa support kamu supaya kamu bisa jadi gede juga. Paling gitu sih ya. Iya. Mungkin podcast ini tuh untuk ngasih tahu ke teman-teman semua kalau Yulio umur 20, berarti sekarang 21. 21. Oh, berarti waktu ekspor umur 20 tahun. Iya. Umur 20 tahun ekspor, pertama kali ekspor 2,5 miliar ya. Iya. Ini nggak ngomong bohong loh guys, ini beneran. Ini ngomong kayak gini tapi duitnya banyak. Ya udah berarti kurang lebih seperti itu. Mungkin video ini tuh jadi motivasi buat teman-teman ya Leo ya. Iya. Supaya apa nggak ada yang nggak bisa. Betul. Tapi dari terakhir kalau kamu sendiri ada nggak sih tips and trick buat anak-anak muda yang mungkin kayak kamu bisa masuk ke dunia ekspor dan bisa ngelihat bahwa ini nih potensi loh. Ada nggak sih tips Ya. and trick atau motivasi atau apa? Tips and triknya sih ya kalau misalkan gagal sekali bakitnya 2 kali. Bener. Ya terus harus dibarengin sama komitmen dan jangan mudah nyerah lah. Gitu. Jangan pernah berhenti untuk mencoba juga. Mantep, itu kata-kata sederhana yang dalam ya. Iya. Karena kalau nggak mudah menyerah tuh di saat titik-titik terendah mah pengen aja nyerah ya. Iya. Terus udah gitu komitmen ya. Iya, komitmen. Mungkin aku boleh nambahin, kalau kamu nyerah di bisnis ini dan terus kamu pindah ke bisnis yang lain, tetap aja kamu kayaknya nyerah lagi nih. Karena poinnya kan bukan bisnis ya, tapi kan kitanya ya. Ya paling kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini sebuah motivasi yang apa ya? Yang bisa langsung diaplikasikan. Ini nggak ngomong bohong, bukan Julia yang ngomongin, Julio yang ngomong ya. Ini kembaran gue ternyata. Jadi semoga harapannya teman-teman nonton video ini bisa dapat motivasi dan bisa ngikutin jejak-jejak kayak Julio umur 20 tahun udah bisa ekspor dan sekarang bakalan bisa
ngembangin bisnisnya lagi di Kalimantan ya. Harapannya ya. Harapan. Ya udah, nanti abis ini kita ngobrol lagi. Yang penting jangan lupa komen, like, and subscribe, dan pantengin channel Juli Ekspor supaya sama-sama bisa belajar tentang dunia ekspor di Indonesia. See you on the next video. Bye bye.